Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aufa Zakwan Juhardi dari kelas 12 MIPA 6 SMN 1 Majalengka, tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya ingin membahas sedikit terkait dengan permasalahan ataupun pelajaran yang sedang kita pelajari di semester pertama ini, yaitu terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelum kita berlanjut dan beranjak kepada permasalahan siklus akuntansi perusahaan jasanya, sedikit saya ingin mengulik dan mengulas kembali terkait dengan apa itu akuntansi. Secara singkat, akuntansi adalah proses mencatat atau mengolah data transaksi. Dan perusahaan jasa, menurut William J. Stanton, dia mengatakan bahwasanya perusahaan jasa adalah perusahaan yang tugasnya menjual produk jasa, di mana jasa diartikan sebagai sesuatu yang terpisah atau tidak memiliki wujud yang konkret. Di antaranya contohnya yaitu dalam lembaga ataupun bidang pendidikan yaitu kursus. Dalam bidang penginapan yaitu ada hotel. Dalam bidang layanan reparasi ada juga bengkel. Sehingga siklus akuntansi perusahaan jasa dapat diartikan sebagai sebuah siklus pencatatan dan pengolahan data transaksi tentunya yang terjadi pada perusahaan yang berupa perusahaan jasa. Selanjutnya, kita akan langsung membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti pada gambar yang dapat terlihat, siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari permasalahan pertama yang perlu kita lakukan atau lalui prosesnya, yaitu adalah mengumpulkan bukti transaksi. Secara umum, siklus akuntansi perusahaan jasa dapat dilihat seperti pada gambar yang tertampil pada PowerPoint. Yaitu pertama mengumpulkan bukti transaksi yang kemudian dicatat pada jurnal umum. Yang kemudian data-data dari jurnal umum diposting kepada buku besar. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo dari saldo-saldo yang berada di buku besar. Setelah kita membuat neraca saldo, akan terjadi penyesuaian yang nantinya akan ditulis dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya, data-data yang sudah kita kumpulkan tadi akan kita masukkan ke dalam worksheet atau kertas kerja. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Kita akan dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup. Kemudian ada neraca saldo setelah penutup. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Perlu diingat dan garisbawahi bahwasanya dalam setiap pencatatan jurnal umum, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, jurnal pembalik, itu kita perlu untuk mempostingnya ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan membahas langsung terkait dengan pengumpulan bukti transaksi atau proses pertama yang tentunya perlu kita lalui. Bukti transaksi. Tentu ya teman-teman bahwasanya langkah paling utama dan pertama dan yang paling menjadi hal yang paling esensial atau dasar dari pembuatan siklus akuntansi perusahaan jasa ini adalah dengan mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, faktur, cek, dan lainnya. Nota sendiri bisa dikelompokkan menjadi nota kontan, nota debit, dan juga nota kredit. Bukti transaksi ini akan menjadi bukti yang dapat divalidasi kebenarannya dari proses transaksi yang terjadi dan dapat dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansi. Sehingga apabila istilahnya tidak ada transaksi, maka tidak mungkin ada akuntansi gitu. Jadi, hal yang paling esensial dalam penulisan siklus akuntansi adalah dengan adanya bukti transaksi. Selanjutnya, langkah yang perlu kita lalui adalah dengan pencatatan jurnal umum. Nah, setelah kita mengumpulkan bukti, tentunya kita akan lanjut kepada pencatatan jurnal umum. Bagaimana sih caranya? Ada yang tahu? Ya, langkah-langkahnya diantaranya pertama adalah langkah analisa.
kita perlu dapat menganalisa transaksi-transaksi yang telah berlangsung. Apakah transaksi tersebut termasuk dalam debit atau kredit? Dan apa saja akun-akun yang terpengaruh akibat transaksi yang telah dilakukan. Begitu. Selanjutnya, langkah kedua adalah dengan mencatat. Mencatat hasil transaksi dengan format yang tersedia di jurnal umum. Maksudnya adalah mencatat hasil analisis ke dalam kolom berbentuk atau kolom bentuk format jurnal umum. Kita tuliskan semua hasil analisa kita. Hasil analisa dari transaksi-transaksi yang telah berlangsung. Yang tentunya dari bukti transaksi yang telah kita kumpulkan. Kita analisa, lalu kita catatlah di jurnal umum. Begitu. Nah, bisa dilihat di sampingnya, di samping langkah kedua atau step kedua ini terdapat contoh dari penulisan jurnal umum. Di mana di sana terdapat beberapa kolom, ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Kolom ref sendiri nantinya akan diisi dengan kode akun dari buku besar. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai ref ini, kita akan lanjut lebih dahulu kepada proses selanjutnya, yaitu buku besar. Karena nanti di buku besar saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan permasalahan ref ini. Sekarang kita berlanjut kepada buku besar. Proses selanjutnya yang perlu kita lalui adalah dengan memposting pencatatan kita pada jurnal umum ke buku besar. Di mana buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Bagian ini adalah bagian yang akan menjadi titik fokus dalam proses-proses selanjutnya. Kenapa saya katakan bahwasanya buku besar adalah bagian yang akan menjadi titik fokus dalam siklus akuntansi perusahaan jasa? Adalah karena nanti dalam buku besar ini termaktum atau tercantum semua transaksi-transaksi yang berlangsung. Nanti bakal ada banyak sekali proses posting, proses pencatatan pada buku besar ini. Sehingga saya katakan bahwasanya buku besar adalah akan menjadi bagian atau proses yang menjadi titik fokus pada proses-proses selanjutnya. Nah, bagaimana sih caranya? Ada 3 step. Yang pertama, memposting akun-akun jurnal umum semuanya ke kotak masing-masing akun yang berada di buku besar. Contoh, di jurnal umum terdapat akun kas. Kita pindahkan akun kas ini ke tabel akun kas yang berada di buku besar. Begitu juga apabila ada beban, apabila ada prive, piutang dan sebagainya, kita masukkan ke dalam buku besar dengan dimasukkan kepada tabel sesuai dengan akunnya gitu. Karena nanti akun kas, akun beban, akun sewa dibayar di muka, akun piutang dan sebagainya akan terpisah satu sama lain, tidak akan sama seperti jurnal umum gitu. Nah, step kedua yaitu kita perlu menuliskan akun yang debit. Dan nanti saldo yang debit akan dimasukkan ke dalam lajur debit. Begitupun sebaliknya. Apabila saldo akun tersebut mengalami kredit, maka jumlah saldo kredit ini akan dimasukkan ke dalam lajur yang kredit, yaitu di lajur yang paling sebelah kanan. Seperti di sini dapat dilihat, sebelah kanan kedua. Itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan ada saldo. Nah, selanjutnya ada step ketiga atau langkah ketiga, yaitu adalah dengan mencatat halaman jurnal pada buku besar dan nomor akun pada jurnal. Maksudnya apa? Maksudnya kita di sini dituntut untuk dapat melengkapi ref, teman-teman. Melengkapi ref. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu memperhatikan kode akun pada buku besar. Contoh, kode akun pada buku besar adalah 1.0.1 atau 1.1.1 untuk kas. Maka nanti pada di sini pada ref kas nih di tanggal 1 kas kita tulis refnya dari buku besar, dari kode akun kas 1.1.1. Contoh seperti itu. Dan nanti di buku besarnya
kita tulis kasnya itu refnya adalah halaman jurnal pada jurnal yang kita posting gitu. Misalnya jurnal umum, kas berada di halaman pertama, maka kita tulis nanti di refnya jurnal umum 1 JU.1 begitu. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada proses selanjutnya, yaitu adalah neraca saldo. Di mana neraca saldo merupakan suatu dokumen yang berisi saldo-saldo akun buku besar. Semua saldo akun buku besar ya. Akun-akun buku besar semua. Dari akun kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5. Atau bernomor 1, 2, 3, 4, 5. Semua. Akun real maupun akun nominal di sini ditulis semua di neraca saldo. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji pembuatan neraca debit dan kredit dalam akun buku besar. Yang kedua adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini disusun pada setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk dapat memeriksa kembali keseimbangan dan kebenaran jumlah debit dan kredit yang ada dalam proses sebelumnya, yaitu buku besar. Setelah kita menuliskan semua akun-akun dan saldo akhir dari akun-akun yang berada di buku besar pada neraca saldo, kita akan berlanjut atau beranjak kepada proses selanjutnya, yaitu adalah menulis jurnal penyesuaian. Maksudnya apa? Kan tadi udah ada jurnal umum. Maksudnya gini teman-teman. Tadi saya sebutkan bahwasanya neraca saldo disusun atau dibuat pada akhir periode, sehingga akan terdapat beberapa transaksi yang belum tercatat pada neraca saldo. Sehingga oleh karena itu perlunya dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Gitu. Intinya seperti itu. Setiap pencatatan terjadi perubahan saldo pada suatu akun tertentu, pada akhirnya dapat menunjukkan saldo sebenarnya. Intinya seperti ini. Di neraca saldo terdapat beberapa transaksi yang belum dicatat, sehingga perlu kita sesuaikan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mendapatkan saldo yang sebenarnya setelah terjadi transaksi yang belum tercatat. Nah, proses ini nantinya akan dicatat di dalam jurnal penyesuaian seperti itu. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada worksheet atau kertas kerja, worksheet. Nah, kertas kerja sendiri merupakan lembaran berlajur-lajur sebagai media pencatatan neraca saldo, ayat-ayat jurnal penyesuaian, dan untuk mengikhtisar semua data akuntansi tentunya, sehingga dapat memberikan gambaran tentang laporan laba rugi perusahaan, laporan saldo akhir, dan lain sebagainya yang disusun secara logis karena ada buktinya yang dapat divalidasi gitu. Nah, ini adalah contohnya. Terdapat tabel yang berisi lembaran yang berlajur-lajur. Ini yang saya maksud berlajur-lajur. Karena terdapat banyak sekali kolom di sini. Terdapat kolom neraca saldo, ada jurnal penyesuaian atau ayat-ayat jurnal penyesuaian, terdapat saldo setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian juga ada laba rugi, ikhtisar laba rugi, dan ada neraca saldo. Nah, ini yang akan menjadi ringkasan dari semua proses sebelumnya yang pernah kita lalui seperti itu. Dan di sini nantinya semua data dicantumkan, akun real maupun akun nominal, pada nomor rekening, nama rekening atau nama akun. Itu semua akun. Tapi nanti teman-teman harus bisa mengerti ya. Misal pada ikhtisar laba rugi, di sana hanya dimasukkan akun-akun bernomor 4 dan 5. Jadi nanti teman-teman masukkan tuh akun-akun bernomor 4 dan 5, hanya nomor-nomor akun pendapatan dan nomor-nomor akun beban yang akan dimasukkan di ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa tahu bahwasanya di neraca saldo setelah penutupan akun-akun mana saja, neraca saldo setelah penyesuaian akun-akun mana saja gitu. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi keuangan
akibat dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, laporan ini dapat berisi laporan laba rugi, juga termasuk laporan perubahan modal. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya dalam laporan laba rugi, suatu perusahaan akan mengalami keuntungan atau mendapat laba apabila, dalam tanda kutip ya, apabila pendapatan yang diterima lebih besar daripada beban yang ditanggung. Dan begitu juga sebaliknya, apabila beban yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan yang diterima, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mendapat rugi, seperti itu. Sekarang kita akan membahas terkait dengan jurnal penutup. Jurnal penutup berisi akun-akun nominal, yaitu akun-akun bernomor 4 dan akun-akun bernomor 5. Apa saja pendapatan dan beban. Sesuai namanya tentunya, jurnal penutup berfungsi untuk menolkan atau menutup akun-akun tersebut atau akun-akun yang bernomor 4 dan 5, pendapatan dan beban. Nah, tidak lupa juga setelah menulis jurnal penutup, kita perlu mempostingnya lagi ke buku besar, seperti itu. Selanjutnya, kita bertemu dengan neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup hanya berisi akun real yang masih ada setelah posting jurnal penutup. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Tadi kita sudah melalui yang namanya jurnal penutup ya teman-teman. Nah, di jurnal penutup ingat, hanya akun nominal yang ditutup. Sehingga nanti akun-akun real yang tidak ditutup dalam jurnal penutup akan muncul. Akun-akun yang tidak ditutup dalam jurnal penutup tadi berarti nanti akan muncul di neraca saldo setelah penutup. Ada 5 akun, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ditutup di jurnal penutup hanya akun nomor 4 dan 5. Sehingga muncul akun 1, 2, 3 atau disebut sebagai akun real. Seperti itu. Bisa dilihat di gambar sebelahnya ada akun bernomor 1, 2, dan 3. Baik, sekarang kita berlanjut lagi kepada proses terakhir atau proses yang proses pamungkas ya. Proses terakhir yaitu adalah proses pembuatan atau pencatatan jurnal pembalik. Di mana jurnal pembalik sesuai namanya, pada jurnal ini kita akan membalikan saldo akun yang tercantum dalam debit menjadi kredit. Dan begitu pun sebaliknya, yang kredit menjadi debit. Beberapa akun tersebut diantaranya terutama adalah beban atau pendapatan yang masih harus ditanggung atau diterima. Sebab pencatatan dari jurnal pembalik ini akan dibawa kepada pencatatan keuangan di periode selanjutnya setelah periode ini ditutup atau penutupan periode ini gitu. Nah, ada 4 hal yang harus dibalikan oleh kita, yaitu pertama, akun beban yang masih harus dibayarkan atau beban yang masih harus ditanggung. Artinya apa? Artinya apabila perusahaan mempunyai beban yang masih harus dibayarkan atau dikeluarkan dari periode sebelumnya untuk periode selanjutnya, maka perlu dibalikan akunnya atau saldonya. Kemudian, beban yang khusus dibayar di muka, yaitu ketika perusahaan telah bayar biaya atau membayar biaya tertentu di muka, tapi belum tercatat pada neraca sehingga perlu dicatat pada jurnal pembalik. Kemudian ada pendapatan diterima di awal dan juga ada akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan atau pendapatan yang masih harus ditanggung. Artinya ketika penghasilan sudah diterima tapi belum dicatat sebagai laba sehingga perlu ditulis di jurnal pembalik. Berikut adalah contoh dari akun-akun dari jurnal pembalik. Di antaranya ada akun pendapatan yang masih harus diterima, juga akun beban yang masih harus dibayar. Seperti dapat dilihat pada yang akun beban yang masih harus dibayar. Pada jurnal penyesuaian, beban gaji karyawan berada di debit, beban gaji magang berada di debit, dan itu artinya kita punya utang gaji di sana dan kita taruh di kredit. Sedangkan pada jurnal pembalik, beban gaji karyawan dan beban gaji magang yang tadinya di debit berubah menjadi di kredit. Begitupun utang gaji yang tadinya ada di kredit berubah menjadi yang di debit. Seperti itu untuk jurnal pembalik. Bisa dilihat juga pada akun pendapatan yang masih harus diterima.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan dan semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.